Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kepada Bapak dan Ibu guru kepala sekolah yang sedang mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Nah, seperti yang telah saya janjikan bahwa kali ini kita akan membahas tentang pengisian tugas 03. Tugas 03 berikut langsung tugas 04. Nah, setelah mengakses halaman LMS, maka Bapak Ibu langsung klik kegiatan on the job training 1, kemudian akan tampak seperti ini, dan Bapak Ibu bisa mengunduh tugas 03 di sini, menyusun praktik baik. Nah, ini adalah tugas 03, kemudian di sini ada kumpulan praktik baik. Nah, ini ada beberapa contoh makalah, bentuknya itu seperti makalah. Nah, di situ ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu unduh. Silakan Bapak Ibu unduh di situ. Nah, ini untuk SD, SLB, SMA dan sebagainya. Ini ada contohnya dari punya mungkin peserta sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik menyusun praktik baik. Nah, ini akan otomatis terunduh. Oke, untuk tugas 3, praktik baik. Nah, praktik baik ini sebenarnya adalah sesuatu yang telah Bapak Ibu terapkan di sekolah dan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain. Jadi, praktik baik ini ada karena ada masalah. Kemudian Bapak Ibu sebagai kepala sekolah mencoba untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, kemudian dijadikan makalah seperti ini. Ini contoh makalah yang sudah disusun. Ini diusahakan topiknya ini atau judulnya ini tidak harus seperti makalah atau PTK atau skripsi, tidak terlalu tidak terlalu bagus seperti itu. Maksudnya tidak terlalu serius. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa menggunakan judul yang sangat kreatif dan bisa membuat pembaca itu tertarik untuk membaca makalah yang Bapak Ibu buat. Contohnya di sini yaitu berkarya dengan sampah membuat hati riang gembira. Nah, ini kan judulnya cukup menarik. Gimana cara berkarya dengan sampah yang bisa membuat hati riang gembira? Nah, di sini sebelumnya itu penulisan untuk membuat praktik baik itu sudah ditentukan, sudah ada aturan untuk membuat makalah ini. Yang pertama yaitu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini harus menggunakan font Times New Roman berukuran 12. Oke. Dan yang kedua yaitu tentang spasinya. Spasinya menggunakan 1,5. Nah, selanjutnya yaitu ukuran kertas. Jadi ukuran kertasnya itu marginnya itu di sini Bapak Ibu bisa lihat. Top itu bagian atasnya itu 4 cm, kemudian bagian bawahnya itu 3 cm, kemudian bagian kiri 4 cm dan bagian kanan 3 cm. Jadi yang ini 4 cm, yang di sini 4 cm, yang di sini 3 cm, kemudian yang bawah adalah 3 cm. Selanjutnya setelah tata penulisan itu ada juga rule atau aturan dalam penyusunan makalahnya. Yang pertama yaitu judul, kemudian latar belakang masalah. Nah, di sini ada masalah yang Bapak Ibu harus paparkan. Nah, dari masalah ini ini sudah merupakan pembahasannya. Dari masalah seumpama ini prinsip pendidikan di taman kanak-kanak yakni belajar sambil bermain, sehingga sumber belajar atau media yang digunakan untuk pembelajaran pada anak harus mengacu pada prinsip tersebut. Namun upaya mengembangkan media pembelajaran oleh guru di TK seringkali terbentur masalah dana. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan bahan bekas atau limbah. Nah, ini adalah latar belakang masalah yang paling utama dari praktik baik.
Kemudian ini sudah mulai masuk ke pembahasan, itu prinsip 3R dalam proses memanfaatkan bahan bekas, yaitu di sini dijelaskan tentang apa itu 3R, reuse, dan recycle. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang ini, itu tidak masalah. Nah, kemudian setelah masalah, kemudian penjelasan. Nah, di sini adalah hasil. Nah, ini maksudnya adalah kegiatan atau solusi yang dicanangkan oleh kepala sekolah untuk menjawab dari latar belakang masalah itu. Nah, kemudian setelah itu hasilnya adalah pembuatan media pembelajaran dari bahan bekas. Nah, ini Bapak Ibu memaparkan hasil dari praktik baik yang diterapkan di sekolah, yang bisa ditiru oleh sekolah lain. Nah, ini karena penggunaan barang bekas atau sampah, ini ada daur ulang kardus yang dibuat golf, kemudian dibuat kipas, kemudian ini membuat roket, dan ini membuat mainan buat bola. Kemudian ini ada botol plastik yang dibuat menjadi cangkir. Kemudian ada ornamen-ornamen sekolah yang terbuat dari botol bekas. Terus ada kulit jeruk yang dijadikan mobil-mobilan. Nah, ini ada batok kelapa yang dijadikan egrang dan sebagainya. Nah, setelah memaparkan hasil ini, Bapak Ibu harus menulis faktor pendukung dari kegiatan praktik baik yang dilakukan di sekolah. Kemudian setelah faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian ini ada kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, kemudian di sini kalau memang ada penjelasan yang mengambil atau mengutip dari beberapa sumber, maka Bapak Ibu bisa menuliskan daftar pustakanya di sini. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu tentang penulis. Nah, sistematika penulisan praktik baik ini itu sudah ditentukan dari LMS-nya. Nah, yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu memakai font Times New Roman yang berukuran 12, kemudian spasinya yaitu 1,5, dan kemudian ukuran marginnya atau tepi kertasnya itu kalau atas 4, bawah 3, terus kiri 4, dan yang kanan 3. Nah, untuk tata cara penulisannya yaitu yang pertama ditulis judulnya, kemudian di sini sebenarnya setelah judul itu ada nama penulisnya. Kemudian di sini Bapak Ibu harus mendeskripsikan latar belakang masalahnya. Kemudian di sini adalah solusinya, deskripsi tentang solusinya, dan kemudian di sini adalah hasilnya, hasil dari aktivitas itu atau praktik baiknya, dan kemudian di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat, terus kesimpulan, jika ada daftar pustaka boleh dicantumkan di sini, dan yang terakhir yaitu tentang penulis. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan tentang biodata. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk mengekspor Word ini ke PDF, karena setiap tugas harus diekspor ke PDF untuk bisa dibaca di LMS. Kalau yang Word itu tidak bisa langsung dibaca di LMS-nya, jadi dianggap tidak mengumpulkan. Dan untuk informasi lagi, pengumpulan tugas dan tagihan itu Bapak Ibu punya 2 kali kesempatan. Jadi jika kesempatan pertama Bapak Ibu salah dalam menguploadnya, bisa punya kesempatan kedua. Namun jika sudah kesempatan kedua kalinya itu sudah digunakan, itu Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Jadi perhatikan sekali format filenya, yaitu menggunakan PDF, dan diusahakan mengumpulkan tugas
secepat mungkin atau sebelum batas waktu. Nah, ini contoh untuk yang tugas 03 praktik baik. Nah, demikian penjelasan untuk tugas 03. Nah, kalau ada pertanyaan tentang praktik baik itu diambil dari tugas yang 02 kemarin tidak? Boleh. Praktik baik ini digunakan mengambil dari permasalahan yang ditulis di tugas 02, boleh juga tidak. Yang penting itu adalah praktik baik yang diterapkan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Demikian, semoga kita diberi kesehatan selalu untuk mengikuti diklat sampai selesai. Assalamualaikum.